Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Francisca Sofia Liro. Saya mahasiswa aktif pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada podcast pertama saya akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Podcast ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS yang diberikan dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak. Berikut adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak. Yang pertama, gangguan perkembangan motorik. Gerakan motorik adalah istilah untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Gerakan ini dibagi menjadi dua, yakni motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Pada anak-anak, gangguan perkembangan motorik kasar bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang. Misalnya, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan gangguan refleks tubuh serta gangguan tonus otot. Motorik halus berkaitan dengan kemampuan fisik yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Pada anak-anak, gangguan motorik halus bisa dilihat ketika seseorang harus sering menggenggam saat usianya lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan hingga ia berusia 1 tahun. Setelah melewati usia 14 bulan, ia juga masih melakukan eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut. Yang kedua, gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif anak bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti pada saat anak usia 2 bulan kurang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Pada usia 4 bulan belum bisa mengikuti gerak benda. Pada usia 6 bulan belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Pada usia 9 bulan belum mampu babbling atau mengucapkan kata seperti mama atau papa. Di usia 24 bulan belum bisa mengucapkan kata yang memiliki arti. Di usia 36 bulan belum bisa merangkai 3 kata. Gangguan perkembangan sosial emosional. Gangguan perkembangan sosial emosional anak bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti pada anak usia 6 bulan jarang menunjukkan senyum atau ekspresi kesenangan lain. Pada usia 9 bulan kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Pada usia 12 bulan sering tidak merespon panggilan namanya. Pada usia 15 bulan belum bisa mengeluarkan kata. Pada usia 24 bulan belum bisa mengeluarkan gabungan 2 kata yang berarti. Di segala usia tidak memiliki kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi. Yang berikutnya, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Gangguan perkembangan ini ditandai dengan minimnya kemampuan seorang anak untuk menunjuk dan memperlihatkan keterkaitan pada sesuatu atau seseorang, bahkan hingga ia berusia 20 bulan. Ketika memasuki usia 30 bulan, orang tua masih sulit mengerti perkataan anak. Ini karena anak tidak konsisten atau respon suara atau bunyi. Misalnya, ia tidak memberikan respon saat dipanggil. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita memang berbeda-beda, akan tetapi beberapa masalah atau perubahan tidak wajar bisa menyebabkan gangguan tumbuh dan kembang pada anak, bahkan hingga jangka waktu yang panjang. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan terjadi pada anak. Yang pertama, gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme atau GSA
gangguan tumbuh kembang dalam hal kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat, yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar atau penyakit mania depresi adalah kelainan otak yang menyebabkan perubahan mood dan pergeseran tidak wajar pada tingkat energi yang aktif. Yang keempat, Central Auditory Processing Disorder atau CAPD, disebut juga gangguan proses auditori, adalah masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagai mestinya. CAPD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya dimulai pada masa anak-anak dan termasuk gangguan tumbuh kembang si kecil. Yang kelima, cerebral palsy adalah kondisi di mana anak-anak memiliki kesulitan dalam perkembangan motorik anak untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur. Gangguan pada motorik anak telah dibahas. Itulah gangguan-gangguan yang terjadi pada anak yang harus dipahami oleh orang tua dan guru. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.